Perkenalkan, nama saya Wawan Sebastian, saya dari kelas 12 IPA 7. Di PowerPoint kali ini saya akan membahas tentang materi yaitu radiasi elektromagnetik, yang kedua radiasi benda hitam, yang ketiga efek fotolistrik, yang keempat efek Compton, dan yang terakhir sifat gelombang dan partikel. Yang pertama, radiasi elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik merupakan gelombang yang tidak perlu medium perantara untuk merambat. Berikut adalah sifat-sifatnya, yaitu terjadinya perubahan medan magnet dan medan listrik secara bersamaan. Medan listrik dan magnet memiliki arah yang saling tegak lurus. Yang ketiga, menurut hubungan E sama dengan C kali B, kuat medan magnet dan listrik berbanding lurus. Gelombang elektromagnetik dapat merambat di ruang hampa atau tanpa medium. Gelombang elektromagnetik merambat dipengaruhi medan magnet dan listrik. Di ruang hampa, gelombang elektromagnetik memiliki kecepatan 3 kali 10 pangkat 8. Gelombang elektromagnetik termasuk gelombang transversal, dan yang terakhir ada pemantulan, pembiasan, polarisasi, interferensi, dan difraksi adalah sifat gelombang elektromagnetik. Spektrum gelombang elektromagnetik. Spektrum gelombang elektromagnetik dengan urutan dari panjang gelombang terbesar atau frekuensi terkecil ke panjang gelombang terkecil atau frekuensi terbesar terbagi menjadi 7 macam gelombang, yakni yang pertama gelombang radio, yang kedua gelombang mikro, yang ketiga sinar inframerah, yang keempat cahaya tampak, yang kelima sinar ultraviolet, yang keenam sinar X, yang ketujuh sinar gamma. Berikut adalah contoh dari manfaat setiap gelombang-gelombang tersebut. Berikut adalah rumus energi gelombang elektromagnetik. E sama dengan E max kali sin Kx dikurang Wt. B sama dengan B max kali sin Kx dikurang Wt. Berikut adalah contoh soal dari gelombang elektromagnetik. Sebelumnya kita harus tahu rumus gelombang elektromagnetik, yaitu di mana cepat rambat gelombang elektromagnetik sama dengan 1 per akar permeabilitas vakum dikali permeabilitas vakum. Contoh soalnya sebagai berikut. Yang kedua ada radiasi benda hitam. Radiasi benda hitam adalah sebuah radiasi elektromagnetik termal yang terjadi di dalam atau di sekitar benda saat keadaan kesetimbangan termodinamika dengan lingkungannya. Hukum radiasi benda hitam. Yang pertama, ada hukum Planck. Hukum Planck menjelaskan tentang rapat spektrum radiasi elektromagnetik yang dilepaskan oleh benda hitam dalam kesetimbangan termal dan pada temperatur tertentu. Hukum ini diusulkan oleh Max Planck pada tahun 1990. Hukum ini memiliki rumus matematis sebagai berikut. Ada beberapa hukum lainnya, yaitu hukum perpindahan Wien. Hukum perpindahan Wien menjelaskan tentang bagaimana spektrum radiasi benda-benda hitam pada suhu berapapun berkolerasi dengan spektrum pada suhu yang lainnya. Berikut adalah rumusnya. Sementara ada lagi yang namanya hukum Stefan Boltzmann. Hukum ini menyatakan bahwa daya yang dilepas persatuan luas dari permukaan benda hitam berbanding lurus dengan pangkat 4 suhu absolutnya. Berikut adalah beberapa fungsi dari rumus-rumus yang telah diturunkan. Berikut adalah contoh peristiwa radiasi hitam. Yang pertama, gejala pemanasan global atau efek rumah kaca. Yang kedua, penggunaan pakaian. Yang ketiga, penggunaan termos. Yang keempat, panel surya. Rumus-rumus radiasi benda hitam. Yang pertama adalah I total sama dengan konstanta Stefan Boltzmann dikali suhu. Yang kedua ada I total sama dengan emisivitas benda dikali konstanta Stefan Boltzmann dikali suhu. Yang ketiga ada daya per luas sama dengan emisivitas benda dikali konstanta Stefan Boltzmann dikali suhu. Yang keempat ada daya sama dengan emisivitas benda dikali konstanta Stefan Boltzmann dikali suhu dikali luas. Berikut adalah contoh soal benda hitam. Materi ketiga yaitu efek fotolistrik. Apakah kalian pernah mengetahui bahwa jika kita menyorotkan cahaya pada suatu logam, maka akan ada elektron yang keluar dari permukaan logam tersebut? Ya, secara ilmiah proses itu dinamakan eksperimen efek fotolistrik. Eksperimen itu pertama kali dilakukan pada abad ke-19 untuk melihat dan mengamati fenomena radiasi. Efek fotolistrik ini dilakukan dengan menembakkan berkas cahaya pada sebuah logam E yang terdapat pada selubung gelas. Adapun sebuah plat lain atau plat C yang dipasang sejajar dengan plat E. Keduanya dihubungkan dengan sebuah rangkaian listrik di mana terdapat ampermeter untuk membaca aliran elektron tersebut.
Di bawah merupakan ilustrasi efek fotolistrik. Berikut adalah rumus-rumus dari efek fotolistrik. Yang pertama ada rumus energi kinetik, yang kedua rumus frekuensi ambang, yang ketiga rumus energi kinetik, yang keempat rumus panjang gelombang. Berikut adalah contoh soal efek fotolistrik. Yang keempat ada yang namanya efek Compton. Efek Compton merupakan peristiwa terhamburnya sinar X atau foton saat menumbuk elektron diam menjadi foton terhambur dan elektron. Efek Compton ini diungkapkan ilmuwan yang bernama Compton pada tahun 1923 dengan eksperimennya. Saat itu, dia sedang melakukan eksperimen penembakan sinar X yang dikeluarkan dari bahan radioaktif, lempengan tipis. Hasil eksperimen tersebut menunjukkan bahwa setelah keluar dari lempengan tersebut, gelombang elektromagnetik akan mengalami hamburan seperti gambar di samping ini. Pada percobaan ini, kita dapat melihat bahwa panjang gelombang foton datang lebih pendek daripada foton yang terhambur. Kejadian ini merupakan suatu keanehan di mana seharusnya panjang gelombang datang dan yang terhambur sama. Di sini Compton beranggapan bahwa foton tersebut dianggap sebagai gelombang elektromagnetik, yaitu sebagai bentuk materi. Bentuk materi itulah yang dapat menjelaskan perubahan panjang gelombang foton tersebut karena foton mengalami momentum. Berlakulah hukum kekekalan momentum. Dari teori ini, kita dapat merumuskan suatu persamaan matematis yang akan kita bahas bersama di bab selanjutnya. Persamaan-persamaan efek Compton. Yang pertama persamaan Einstein. E sama dengan M kali C kuadrat. Yang kedua ada rumus energi foton Planck, di mana E sama dengan H kali F, P sama dengan H kali F, P sama dengan H per lambda. Berikut adalah contoh soal dari efek Compton. Yang terakhir yaitu sifat gelombang dan partikel. Yang pertama gejala fotolistrik. Emisi atau pancaran elektron dari logam sebagai akibat penyinaran gelombang elektromagnetik atau cahaya pada logam tersebut. Besar paket energi tiap foton dirumuskan Planck sebagai berikut. E sama dengan H dikali F, di mana E sama dengan energi tiap foton dalam joule, F sama dengan frekuensi cahaya, H sama dengan tetapan Planck yang besarnya H sama dengan 6,625 dikali 10 pangkat min 34 joule. Cahaya yang intensitasnya besar memiliki foton dalam jumlah yang sangat banyak. Tiap-tiap foton hanya melepaskan satu elektron. Semakin besar intensitas cahaya, semakin banyak pula elektron-elektron yang diemisikan. Yang kedua ada yang namanya sifat kembar cahaya. Gejala-gejala interferensi dan difraksi memperlihatkan sifat gelombang yang dimiliki cahaya. Di lain pihak, cahaya memperlihatkan sifat sebagai paket-paket energi atau foton. Timbul suatu gagasan, apakah foton itu dapat diartikan sebagai partikel-partikel? Compton mempelajari tumbukan-tumbukan antara foton dengan elektron. Kesimpulan yang diperolehnya menunjukkan bahwa foton dapat berlaku sebagai partikel dengan momentum. Tidak ada keraguan lagi bahwa cahaya memiliki sifat kembar, sebagai gelombang dan sebagai partikel. Yang ketiga ada hipotesis de Broglie. Jika cahaya yang memiliki sifat gelombang memiliki sifat partikel, maka wajarlah bila partikel-partikel seperti elektron memiliki sifat gelombang. Demikian hipotesa yang dikerjakan oleh de Broglie pada tahun 1892. Panjang gelombang cahaya dengan frekuensi dan kecepatannya mempunyai hubungan sebagai berikut. Menurut Compton, P foton sama dengan H dikali F per C. P foton sama dengan H per lambda. I sama dengan H per P. Yang keempat ada percobaan Davison dan Germer. Berikut adalah rumus-rumusnya. Untuk memperoleh pola difraksi diperlukan kisi-kisi yang lebar celahnya kira-kira sama dengan panjang gelombang yang akan diuji. Sebab jika celah terlampau lebar, tidak menimbulkan gangguan pada gelombang, dan jika kisi terlampau sempit, pola-pola difraksi sukar teramati. Kisi-kisi yang tepat untuk memperoleh pola difraksi gelombang elektron adalah kisi yang terjadi secara alamiah, yakni celah-celah yang berada antara deretan atom-atom kristal bahan padat. Dalam hal ini dipergunakan kisi kristal nikel. Hasil percobaan Davison dan Germer menunjukkan bahwa elektron-elektron dapat menimbulkan pola-pola difraksi. Kini tidak disangsikan lagi bahwa apa yang kita kenal sebagai materi dapat pula menunjukkan sifat gelombang, tepat seperti yang diramalkan oleh de Broglie.
Yang kelima, ada yang namanya prinsip ketidakpastian Heisenberg. Prinsip ini dikemukakan oleh Heisenberg karena adanya sifat dualisme cahaya, yaitu pengukuran posisi dan momentum partikel secara serentak selalu menghasilkan ketidakpastian yang lebih besar dari konstanta Planck. Berikut adalah rumus-rumusnya. Berikut adalah tabel perbedaan dari sifat partikel dan gelombang. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.